Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya anak-anak Bapak? Apakah dalam keadaan sehat? Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah Pak. sehat, Pak. Alhamdulillah. Batuk, terusin Pak. Oh, batuk. Ada nggak COVID tuh, Aldi? Itu batuk aja sejauh ini. Oh, batuk-batuk aja. Udah berobat, Aldi? Udah Pak, minum Panadol. Oh, bagus lah, Aldi. Tetap jaga kesehatan ya, Ananda sekalian. Oke. Ini adalah pertemuan kita membahas tentang multimedia. Apakah sudah nampak share screen Bapak? Masih loading Pak. Masih loading ya? Sekarang sudah kelihatan? Sudah Pak. Sudah, Pak. Mau nanya, Pak. Ya. Untuk absensi gimana, Pak? Oh, absensi nanti di akhir saja karena Bapak ingin melihat Ananda sekalian tetap hadir dalam Zoom Bapak. Jika Bapak absen sekarang, nanti Ananda pada kabur, pada tidur. Apalagi udah jam-jam rawan kayak gini kan. Ada jam 11. Nah, jadi nanti Bapak absensi pada akhir sesi kita. Baik, Pak. Oke. Judul kita memahami etimologi multimedia. Ananda sekalian, apakah ada yang tahu arti etimologi? Ada yang tahu? Ayo gunakan perangkat Anda sekalian untuk mencarinya. Bisa di HP atau di laptop yang Anda gunakan untuk melakukan Zoom ini. Bapak tunggu sekitar 2 menit ya. Harus ada salah satu dari Anda sekalian yang menjelaskan apa itu etimologi, pengertian dari etimologi. Aldi gimana? Sudah dapat di internet? Etimologi merupakan cabang ilmu pengetahuan linguistik yang mempelajari asal-usul. Oh, benar sekali Aldi. Etimologi adalah bagaimana kita mengetahui asal-usul sesuatu kata. Nah, berarti kita ambil etimologi adalah mengetahui asal-usul ya. Kita ambil poinnya di etimologi. Kemudian, ada yang tahu arti multimedia? Saya, Pak. Ya, silakan Ananda Filipo. Multimedia adalah penggunaan komputer untuk menyajikan dan menggabungkan teks, suara, gambar, animasi, audio, dan video dengan alat bantu dan tautan sehingga pengguna dapat melakukan navigasi, berinteraksi, berkarya, berkomunikasi. Ya, benar. Ada yang lain ada? Pengertian lain multimedia? Adek, gimana Adek? Adek Siti, apa pengertian multimedia? Iya, Pak. Sudah dicari apa pengertian multimedia? Ya. Sudah, Pak. Apa itu? Multimedia itu merupakan penggunaan komputer untuk menyajikan dan menggabungkan teks, suara, gambar, animasi, audio, dan video dengan alat bantu tool dan tautan atau link sehingga pengguna dapat melakukan navigasi. Ya, benar. Itu pengertian multimedianya secara umum. Jika kita kaitkan dengan judul kita di sini, memahami etimologi multimedia. Bapak kan jelaskan? Berarti kita di sini mempelajari bagaimana asal-usul dari kata multimedia. Multimedia yang ini nih kita akan ulas dari awal, dari mana datang dia multi dan dari mana datang dia namanya media, sehingga bisa digabungkan jadi multimedia.
Sebenarnya istilah multimedia bukan berasal dari komputer, tetapi berasal dari teater. Kenapa dia disebut multimedia? Karena di sana menggunakan banyak medium pada suatu teater tersebut. Yang mana multimedia itu adalah suatu alat untuk penghantar suatu hal atau suatu poin. Benar yang dikatakan Ananda Filippo dan adik tadi, secara umumnya multimedia adalah penggunaan komputer untuk menyajikan dan menggabungkan teks, suara, gambar, animasi, video dengan alat bantu tool dan koneksi link, sehingga pengguna dapat bernavigasi, berinteraksi, berkarya, dan berkomunikasi. Dan juga di dalam multimedia ini terdapat unsur-unsur seperti teks, audio, gambar diam atau gambar biasa, animasi, video, dan bentuk konten lainnya. Kepada Ronaldo, halo, Iya, Pak. Ya Ronaldo. Ya Ronaldo, Bapak ingin bertanya kepada Ronaldo, dari pengertian yang Bapak tampilkan ini tentang pengertian komputer multimedia, apa yang dapat Ronaldo simpulkan dari pengertian ini? Silakan. Nggak tahu, Pak. Saya tadi nggak dengerin Bapak jelasinnya. Oh iya. Ini belum Bapak jelasin, tapi ingin bertanya saja bagaimana pengetahuan Ananda dari Bapak menampilkan apa pengertian komputer multimedia. Apakah Ananda sudah tahu apa itu atau belum? Baiklah, karena emang nampaknya Aldi Filippo pun masih bingung apa itu komputer multimedia, dia pun masih bingung, Bapak akan mencoba jelaskan. Dari pengertiannya, komputer multimedia. Dari kita pengertiannya membacakan sebuah komputer dengan spesifikasi tertentu dan dilengkapi dengan beberapa peripheral yang digunakan untuk mengolah teks, grafik, audio, animasi, dan video untuk menjadi sebuah informasi dan hiburan secara kreatif dan interaktif. Ya, dari pengertian multimedia tadi, jika hanya multimedia, itu lebih kepada alat perantara medianya. Kalau misalnya ini komputer, dia lebih kepada ke komputernya, penghantaran informasinya. Karena multimedia bukan hanya mengenai tentang komputer, melainkan juga kayak misalnya kayak media interaktif, multimedia interaktif, kayak dibuat kayak globe gitu. Bisa juga kayak misalnya kayak dibuat kayak trapesium, itu bisa juga sebenarnya multimedia dan disebut juga multimedia. Jadi di sini nih lebih kepada perangkat yang menampilkan multimedia. Yang mana multimedia ini yang secara digital, yang bisa kita lebih berkreativitas di digital. Seperti kita misalnya menggunakan aplikasi-aplikasi pembuat animasi 3D atau objek 3D. Pasti tentu komputer multimedia mempunyai spesifikasi khusus untuk bisa menjalankan sebuah hal yang dibuat dengan berbentuk grafis yang cukup mencolok. Dan ini adalah standar komputer multimedia tahun 1990. Ini adalah standarnya. Kemarin karena pada zaman ini sudah termasuk sudah sangat tinggi dan bisa untuk memutar multimedia.
Seperti misal memainkan game-game kuno, kayak game-game yang Ananda ada tahu, yang game-game kayak game bot itu. Ada yang tahu gamenya kayak mana? Tahu Pak. Eh, Anda tahu yang seperti main puzzle-puzzle tuh? Tahu Pak, Itu hitam tuh, putih, kotak-kotak. iya, itu tuh termasuk multimedia. Karena multimedia ini adalah dari awal tadi kita bahas, multimedia ini dia kayak seperti teater. Teater mempunyai tujuan untuk menghibur orang lain yang menonton. Seperti itu juga multimedia di bidang digital. Di bidang digital yang bisa seperti berupa game gitu. Berupa game. Dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan signifikan di bidang komponen-komponennya. Pertama seperti prosesor. Ini yang spesifikasi minimal ya, prosesor Core i3 generasi ke-10, RAM-nya 8 GB, VGA-nya yang 2 GB, SSD 120 GB, dan power supply yang 400 watt. Dengan spesifikasi minimum seperti ini, kita sudah bisa kayak membuat sebuah animasi 3 dimensi walaupun menggunakan rendering yang melakukan rendering yang cukup memakan waktu dibanding dengan kita menggunakan spesifikasi maksimum bukan rekomendasi minimum, tapi kayak kita tuh biar lebih cepatnya kayak menggunakan i7, RAM-nya 32 GB atau SSD-nya lebih dari 120 GB gitu. VGA-nya pun kayak yang terbaru sekarang kayak GTX scan gitu. Bapak ingin bertanya kepada Ananda, kenapa multimedia dibutuhkan pada era tahun 2021 ini? Kepada Ananda, apakah bisa menjawab pertanyaan Bapak ini? Bapak silakan kepada Ananda sekalian yang ingin menjawab pertanyaan Bapak ini. Jika tidak ada yang menjawab, maka harus ada yang menjawab. Ayo, silakan Ananda sekalian. Ya Pak, Aldi ingin menjawab, mengapa multimedia itu diperlukan di abad 21 ini? menurut saya karena pada generasi saya dan ke bawah itu anak-anaknya itu lebih tertarik pada hal yang visual yang berkaitan dengan digital, Pak. Jadi kalau menggunakan papan tulis dan buku itu terlalu kuno bagi kami, Pak. Ya, benar Aldi. Gimana dengan pendapat Lipo? Kalau menurut saya Pak, kalau lihat sekarang kan kebanyakan, contohlah sekarang kita kan lagi pandemi Pak. Ya. Kalau di dalam pandemi ini kan kalau untuk penerapan pembelajaran pasti menggunakan multimedia Pak. Contohnya kayak ini, kita menggunakan Zoom gitu kan. Saya kita kan menggunakan platform yang lain juga Pak, gitu Pak. Kalau Ananda Adek, bagaimana Ananda Adek? Mengapa multimedia diperlukan di abad ke-21 ini? Kalau menurut saya kan Pak, multimedia itu dalam penggunaannya itu dapat meningkatkan efektivitas dari penyampaian suatu informasi gitu Pak. Jadi itu mengapa sangat dibutuhkan multimedia itu. Dan juga penggunaan multimedia itu dalam lingkungan dapat mendorong partisipasi, ketertiban, serta eksplorasi penggunaannya gitu Pak. Ya, benar. Gimana dengan pendapat Salsa tentang mengapa multimedia diperlukan di abad ke-21 ini? Ya baik Pak, kalau menurut saya multimedia itu sangat diperlukan karena kalau kita belajar itu lebih mudah untuk menangkap informasinya itu yang interaktif begitu Pak. Jadi informasinya juga lebih cepat disampaikan. Pak. Ya, dari jawaban Aldi, Filippo, Ade, dan Salsa, semuanya saling berkaitan dan benar itu adalah alasan kenapa pentingnya multimedia. Apalagi kita sekarang lagi di masa pandemi, di mana semuanya serba online.
Contohnya saja seperti berbelanja di warung. Dulu kita berbelanja di warung tinggal pergi ke warung, hidupkan motor, pergi ke warung, itu pulang. Kalau sekarang kita bisa menggunakan aplikasi seperti aplikasi pembantu kayak Gojek ada juga kayak Gomart dia namanya. Jadi kita bisa berbelanja online ataupun kita bisa pakai platform lain. Ini bukan bapaknya mau promosi ya. Kayak misalnya di Shopee bisa juga kita berbelanja. Bisa kita mau beli taro atau segala macam. Kita ketikkan saja taro untuk diantarkan sampai alamat rumah. Jadi sekarang ini lebih praktis dibanding zaman-zaman dahulu. Dan juga pada abad 21 ini, kenapa multimedia sangat dibutuhkan? Karena perkembangan teknologinya termasuk sangat pesat. Kenapa sangat pesat? Kita lihat dari spesifikasinya saja. Dari tahun 1990 dengan tahun 2021. Lihat perbandingannya sangat mencolok. Dulu RAM saja hanya 2 MB. Sekarang 2 GB saja itu termasuk kecil. Malah nggak ada digunakan sekarang untuk multimedia yang lumayan, yang high. Seperti kayak rendering nggak ada digunakan lagi. Bisa laptopnya langsung nge-frame. Langsung blank dia. Bisa juga blue screen. Itu adalah kenapa alasannya sangat diperlukan multimedia. Lanjutkan saja. Ini adalah contoh-contohnya. Mungkin Anda sekalian sudah tahu apa itu contoh-contoh aplikasinya. Misalnya kayak CorelDRAW yang biasa digunakan. Misalnya modeling kayak Blender dan lain-lainnya. Jadi kita lanjutkan saja materinya. Ini adalah istilah-istilah umum dari bidang multimedia yang sering digunakan. Bapak coba kepada Filippo untuk membacakan yang poin pertama. Baik, Pak. Pertama, multimedia interaktif. Multimedia yang pengguna akhir atau user dapat mengontrol apa dan dalam hal apa urutan elemen multimedia dikirimkan. Ya. Kemudian kepada Aulia, Ananda Aulia, silakan bacakan yang nomor 2-nya. Pak, yang nomor 2 ada programmer multimedia. Programmer yang mengintegrasikan elemen-elemen suatu proyek ke dalam bentuk keseluruhan yang harus menggunakan sebuah sistem storing atau bahasa pemrograman. Dapat. Oke, kita lanjutkan. Yang ketiga kepada Ronaldo, silakan dibacakan. Baik, Pak. Multimedia linear adalah sebuah struktur media yang dimana pengguna bernavigasi sesuai urutan dari suatu frame atau byte informasi ke yang lainnya. Mood, Pak. Oh iya, lupa Bapak. Rupanya masih termut. Bagaimana dengan saudara Ade? Coba bisa dibacakan nomor 4. Baik, Pak. Nomor 4, multimedia non-linear. Struktur multimedia di mana pengguna menavigasi secara bebas ke dalam isi suatu proyek tidak dibatasi oleh rute yang ditentukan. Udah, Pak. Dan yang terakhir, silakan kepada Salsa untuk membacakan.
Kelima, proyek multimedia. Sarana perangkat lunak, pesan dan isi yang dapat dipresentasikan pada sebuah layar komputer atau televisi. Juga mempunyai arti proses pembuatan multimedia. Oke, baiklah. Mic-nya di mute, Pak. Pak, Mic, mute, Pak. Pak. Termute. Oke, Bapak lupa terus kalau masih termute. Oke, PPT kita sudah selesai. Sekarang Bapak ingin memberitahu kepada Anda sekalian, rajin-rajinlah seperti kayak membuat konten, karena di zaman sekarang ini konten-konten seperti YouTube, mau konten itu tuh mukbang atau misalnya kayak misal video tutorial, misalnya Anda ada kemampuan untuk mensolder, ditutorialkan bagaimana cara mensolder. Dari sana Anda sekalian bisa untuk mendapatkan uang yang lumayan jika sudah terkenal ya, sudah terkenal, sudah banyak yang nonton, itu bisa mendapat banyak uang gitu. Dan juga di sekarang ini Anda juga perbanyak baca berita. Banyak berita-berita seperti investasi-investasi atau enggak seperti apa ya, kayak mining gitu, yang cari aja yang gratisan dulu gitu. Dan ada juga seperti kayak saham-saham Kripto, gitu. Pak. Ya, kripto. Di sana tuh Ananda banyak memperbanyak baca, memperbanyak literasi lagi soal-soal tentang teknologi. Karena semakin lama semakin teknologi semakin canggih. Malah kalau misal dibilang orang beberapa tahun ke depan orang hanya menggunakan seperti laptop atau HP untuk membaca. Walaupun buku emang adalah jendela dunia, tetapi kalau misalnya dilihat dari keadaan sekarang, orang-orang pada malas baca buku misalnya. Dengan merubah metode atau multimedianya, berarti multimedianya tidak menggunakan buku lagi, tetapi menjadi electronic book gitu. Jadi kayak Anda bisa mencari kayak artikel-artikel di Google Scholar ataupun di tempat yang lainnya. Itu bisa kayak untuk mengembangkan penemuan-penemuan bisa juga gitu. Ataupun Ananda juga bisa untuk menjadi video editor, di mana video editor sekarang sangat banyak dicari untuk membantu para YouTuber ataupun yang lainnya, dan juga bisa seperti kayak jasa-jasa edit video atau rekam video prewedding dan segala macamnya. Ya. Jangan lupa untuk selalu berusaha dengan multimedia yang dimana zaman ini sangat banyak digunakan sebagai peluang bisnis. Anda jualan online di Shopee atau misalnya bagaimana di internet gitu, yang bisa menghasilkan uang melalui rumah atau hanya melalui internet. Baiklah, Bapak akan absensi. Nampaknya tetap sama seperti tadi. Hanya ada satu yang baru masuk tadi, Bapak admin, yaitu Ananda Aulia. Tapi nggak apa-apa, lain kali besok lebih cepat masuknya ya, Ananda. Baik, Pak. Tadi paket habis, Pak. Oh, tadi paket habis. Dulu, Pak. Ya, itu adalah salah satu kendala jika kita melakukan pertemuan online seperti ini. Ya, Bapak akhiri saja pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.